Ya, jadi saya melihat ya bahwa Pak Prabowo ini dari statement-statement dia ini sudah menunjukkan bahwa dia akan bertarung. Menunjukkan antara ya satu dia kata-kata begitu, tapi sisi lain dia kan tidak ada. Misalkan mengintervensi aparat hukum untuk menangkap atau mengapakan Egy dan kawan-kawan. Kalau menurut saya sih sampai sekarang nggak ada tanda-tanda ya bahwa Egy dan kawan-kawan itu mau ditangkap ya. Terutama Egy karena kemarin saya memfasilitasi dia ketemu dengan salah satu kepercayaan presiden yaitu Bapak Profesor Supmi Dasko Ahmad. Ya, tapi kan makin mengonfirmasi bahwa Prabowo masih ada deal atau bergantung atau katakanlah apapun ya namanya terhadap Jokowi. Dan kalau kita lihat misalnya tentang ijazah palsu gitu ya, kan komentar dia justru tidak menguntungkan civil society kan, yang seolah-olah dia malah ngenyek civil society. Nah nanti ijazah saya juga dipersoalkan, bukan misalnya dia memberikan sebuah statement yang lebih wise. Misalnya pengadilan tempat terhormat, silakan pihak-pihak menyelesaikannya secara baik, secara beradab, tegakkan hukum dan lain sebagainya kan untuk memberikan sinyal. Tapi malah dia ngenyek orang-orang yang mempertanyakan ijazah Pak Jokowi misalnya. Jadi berat ini kawan kelihatannya. Silakan. Kalau menurut saya sih ya statement-statement seperti itu statement-statement yang normatif ya, yang menurut saya sih selama dia tidak mempengaruhi. Maksudnya gini, artinya kan dia tidak mengintervensi hukum, ya kan, untuk misalkan memenjarakan Egy Sujana misalnya seperti itu, ya kan, nah atau memenjarakan orang-orang yang lainnya yang mempersoalkan. Jadi dia itu memperlihatkan hukum harus tegak, dan makanya kan Jokowi kan tidak sembarangan bisa melakukan satu perlawanan terhadap orang-orang yang mempersoalkan itu. Makanya Jokowi datang sendiri ke Polda Metro Jaya. Itu kan sama ketika SBY dulu dihina oleh seorang ketua PBR Partai Bintang Reformasi, yang kemudian SBY Jalan Ma'arif, kemudian SBY datang ke ke Polda Metro Jaya melaporkan dia tidak melakukan kekerasan terhadap Jalan Ma'arif karena itu SBY sudah komit pada demokrasi kan. Nah ini juga karena Prabowo dia tidak mau ada kekerasan kepada orang-orang yang melakukan pengungkapan ijazah Jokowi, ya itu kan menunjukkan antara ya satu dia kata-kata begitu, tapi sisi lain dia kan tidak ada misalkan mengintervensi aparat hukum untuk menangkap atau mengapakan Egy dan kawan-kawan. Ya, satu poin mungkin benar ya, ketika memancing dalam tanda kutip Jokowi bisa langsung melaporkan pencemaran nama baik dan fitnah atau apapun. Dia bilang saya difitnah sefina-finanya, saya difitnah sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Tapi yang menjadi persoalan adalah pasal yang digunakan itu secara sengaja menyasar orang untuk ditangkap dan ditahan. Kan kalau kita bicara mengenai penghinaan, bicara tentang pencemaran nama baik itu sudah diwadahi dengan pasal 310 KUHP, 311 dan 27A Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya kurang dari 4 tahun. Artinya tidak bisa orang ditahan. Tapi tiba-tiba masuk pasal selundupan 32 dan 35 yang di-entertain penegak hukum. Itu menunjukkan bahwa di satu sisi Prabowo ingin proses ini berlangsung secara baik, tapi di sisi lain kalau tidak diberikan sebuah semacam peringatan kepada penegak hukum, dalam hal ini polisi yang terkesan membela Jokowi ya dengan tidak adil, maka kan nggak jalan penegakan hukum yang kita harapkan dalam era pemerintahan Prabowo. Dan tinggal tunggu waktu itu orang-orang akan ditangkap dan ditahan kalau seandainya tidak ada yang namanya sebuah alarm ya, maka tragedi Anda itu akan terjadi lagi, orang ditangkap-tangkapi tanpa kesalahan yang jelas. Silakan. Ya, kalau menurut saya sih sampai sekarang nggak ada tanda-tanda ya bahwa Egy dan kawan-kawan itu mau ditangkap ya. Terutama Egy karena kemarin saya memfasilitasi dia ketemu dengan salah satu kepercayaan presiden yaitu Bapak Profesor Supmi Dasko Ahmad. Ya kita nongkrong senang-senang, tenang-tenang, makan-makan 2 kali ya, 1 kali di acara Malari Hariman Siregar ya kan, semuanya video call dengan Bapak Presiden ya kan. Kemudian sebelumnya juga Egy ketemu dengan Profesor Supmi Dasko Ahmad di daerah Menteng. Jadi sebenarnya antara hukum yang harus berjalan sebagai mestinya itu dengan polisi diinstruksikan itu beda dengan era saya. Kalau zaman saya itu kan waktu ditangkap kena pasal karet Undang-Undang 1946 yang kemudian itu nggak ada lagi cerita kita membela diri, langsung polisi datang tangkap kan gitu di era Jokowi itu.
Kalau sekarang kan nggak bisa. Sekarang bisa, kan, karena bukan maksudnya dia melaporkan kan, Jokowi melaporkan. Kalau dulu kan tidak ada laporan, tidak ada, semua orang main ditangkap. Saya potong sedikit ya. Yang dilakukan Jokowi itu tidak hanya melakukan delik aduan. Kalau delik aduan itu penghinaan dan pencemaran. Iya. Tetapi dia memasukkan pasal yang bukan delik aduan juga, itu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE, di mana ancaman hukumnya 12 tahun dan 8 tahun. Padahal makanya kan, itu bukan kalau si delik Egy aduan dan kawan-kawan melakukan pelaporan ke Jokowi membuat kegaduhan kan bisa juga. Kenapa? Kalau Egy Sujana dan kawan-kawan melaporkan Jokowi ke Baris Krim juga kan boleh dong sekarang. Karena Jokowi dianggap ini merusak demokrasi. Saya belum tahu udah dilakukan ya. Dilakukan dalam hal ijazah palsu ya, penggunaan dokumen palsu. Tapi kalau Jokowi merusak demokrasi karena dia dikritik nggak bisa, ya bisa dilaporkan kembali kan ke Baris Krim kan. Melaporkan harus ada dasar, harus ada pasalnya. Iya kan, si Egy kan jago pasal tuh, jago buat pasal tuh Egy Sujana. Kalau kita bicara tentang kegaduhan, putusan MK sudah mengatakan kegaduhan itu sifatnya harus fisik. Bukan ya, maksud saya gini, kalau saya nggak berkeyakinan bahwa polisi rejim sekarang ini adalah polisi yang seperti era Jokowi. Kalau sekarang itu ilahnya udah tanam pohon, ya kan, sama Rocky Gerung, ya kan, cinta lingkungan apa, mereka juga saya lihat kan nggak sembarangan. Nah, maksudnya ini kita lihat aja. Tapi kembali kepada Prabowo tadi, kembali kepada Prabowo, saya pikir Prabowo itu tidak mungkin dia itu baru bersekutu dengan rakyat yang namanya kekuatan buruh, jutaan buruh itu tiba-tiba dia benci sama aktivis, nggak mungkin lah. Iya, itu ada dua hal ya. Kita akan lihat nanti secara post factum apakah nanti Roy Suryo, Dr. Tipa dan Rismon akan ditangkap dan ditahan atau tidak. Karena tidak ada alasan untuk penangkapan dan penahanan, bahkan betul nggak ada alasan untuk pencemaran nama baik pun tidak bisa karena Jokowi masih pejabat publik, dia kan masih Dewan Penasihat Negara, itu satu. Yang kedua, saya kok merasakan ya, yang diinjek oleh Prabowo itu orang-orang yang selama ini kritis terhadap pemerintahan. Misalnya dia selalu ngomong demo ditunggangi asing. Misalnya Purnawirawan itu ada yang namanya gerakan untuk menjatuhkan Gibran itu didalangi oleh agen asing, termasuk CIA. Ini kata Hendro Priyono. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan mereka-mereka yang mau melengsarkan Gibran itu kampungan. Kemudian yang namanya PPAD, Persatuan Perwira Angkatan Darat, segera diterima oleh Prabowo, sementara kelompok yang Purnawirawan Trisno ini nggak diterima. Jadi ada kesan ya, termasuk juga kemudian ketika dia menanggapi soal ijazah nih, ada kesan Prabowo jauh lebih alergi terhadap kelompok-kelompok kritis. Nah, kalau saya menganalisis itu kan yang paling tinggi di situ dalam hierarki yang perlu kita bahas itu kan soal Kunto dan Trisno. Ya kan kita meyakini bahwa ada satu gerakan untuk mencopot Kunto karena ada gerakan Pak Tri yang minta Gibran dicopot, kan kira-kira gitu. Ya kan, itu kan dari semua hierarki pembicaraan kita kan paling tinggi. Nah, ternyata kan Kunto itu kan balik lagi ke situ jabatannya. Iya, kalau saya lihat misalnya ya, kalau soal Kunto ini kan ada yang namanya personal relationship lah, ya kan, ada sejarah Trisno dengan Pak Harto dengan Prabowo dan lain sebagainya, dan tidak mungkin juga dia melukai Trisno yang merupakan katakanlah orang paling senior sekarang. Tetapi circumstance dia kan tidak begitu. Circumstance Prabowo itu malah ngenyek Purnawirawan itu kan. Luhut. Itu circumstance ini kan memang disitulah memang yang saya lihat ini kan sekarang apakah kan begini, dulu itu Pak Prabowo saya lihat ini kan transisi itu kan pemikiran dan policy, kebijakan. Ya, kebijakan dia itu berubah dari yang tadinya banyak illegal mining, illegal kebun sawit, illegal semua diambil sama negara. Ya kan, itu kan kebukti itu diambil negara, dikasih sekarang di bawah Pak Satgas Pak Sapri Samsudin segala, pagar laut apa segala, kan dia melakukan itu. Bahwa ada perlawanan ini kan sama di mana-mana kekuasaan itu pasti ada yang orang-orang di sekitarnya itu menikmati keuntungan, yang itu berusaha untuk membuat Prabowo ini matanya tertutup. Nah, kalau kebijakan itu sudah dilakukan kan tinggal personil. Nah, bagaimana personil yang dia tuntaskan, misalkan orang memang menuntut dalam 6 bulan ini, Purnawirawan Jenderal itu juga menuntut dalam 6 bulan ini ada dong Pak, ini resapel kabinet, ada dong ini, ada dong itu. Nah, itu kita lihat dong, ini kan masih belum tahu kita. Ya, setelah 6 bulan ini masih ada.
Hasan Nasbi yang jelas-jelas begini aja nggak bisa dia selesaikan. Sorry. Ya, makanya kita lihat kan, ini kan maksudnya Hasan Nasbi itu kan bukan kabinet kan, dia kan cuma PCO yang udah diturunkan pangkatnya, bukan jubir lagi, ya kan. Nah tapi kita lihat aja nih Pak Prabowo ini punya langkah apa. Kalau saya sih berharap dalam 1 bulan ini kita lihat ada perubahan nggak gitu. Kalau menurut Anda akan ada perubahan nggak dalam 1 bulan ini? Dan apa indikator perubahan itu? Ya harusnya ada perubahan, ada beberapa menteri harusnya berganti, ya, kemudian ada kebijakan-kebijakan yang lebih populer di mata rakyat, ya, yang membuat rakyat tuh lebih terwakili aspirasinya, apakah Dewan Buruh Nasional, apakah Dewan Tani, Dewan apa itu, yang kemudian bersama Prabowo itu membangun kekuatan, istilah Bung Karno itu mah forming and mah awakening gitu loh. Jadi bisa aja dalam waktu cepat nih Bung Karno itu ya, Pak Prabowo itu mengambil langkah seperti Bung Karno, mencari sekutu baru untuk menguasai permainan. Ya tadi Abang mengatakan seharusnya. Kalau menurut Abang, kira-kira terjadi atau enggak menurut analisis Abang? Jangan hope, ya, tetapi analisis. Ya makanya kan kita lihat analisis, lihat tren kan. Ya. Nah kita kan yang nggak tahu, ini udah 6 bulan, kita lihat aja kan dia tidak ada memarahi orang-orang yang purnawirawan, itu nggak dimarahin kan, nggak ada. Pak Prabowo itu mengapresiasi aja bahwa kawannya ada yang melakukan tandingan, karena orang-orang seperti Pak Agung, Pak Wiranto, Pak Hendro kan dia mungkin kepentingan terganggu, Pak Luhut. Kalau ada orang-orang seperti Sunarko, Trisno, Pak apa namanya yang kalau menurut saya a few good men lah di Indonesia itu orang-orang yang saya sebut barusan itu, orang-orang baik ini memang selalu mengganggu kan. Buat mereka gitu loh. Jadi itu pertarungan aja. Oke Bang, silakan closing statement. Ya, jadi saya melihat ya bahwa Pak Prabowo ini dari statement-statement dia ini sudah menunjukkan bahwa dia akan bertarung, ya, dari soal pengkhianatan terhadap Indonesia oleh Musso dan Kartosuwiryo. Hari ini dia sebutkan ada pengkhianatan bersekutu dengan asing. Kemudian dia hidup mati bersama buruh untuk melawan oligarki. Kemudian dia tidak ya kira-kira dia Kunto Bali itu dia senang lah menjadi pangko Gapwilhan itu. Banyak lagi yang saya lihat itu fenomenanya Prabowo ini pada akhirnya akan memenangkan pertarungan terhadap oligarki dan sekutu-sekutunya itu. Itu harapan saya. Termasuk terhadap Jokowi. Iya pastinya lah menurut saya. Okay. Ya analisa saya begitu pastinya. Oke Bang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Oke. Ya, saudara sekalian, itu tadi pendapat dari Syahganda Nainggolan, ya. Kita butuh perspektif yang berbeda. Beliau orang yang for the time being optimis terhadap Prabowo Subianto. Kalau saya terus terang nano mix up, ini Prabowo mau kemana sih langkahnya, ya? Di satu sisi kita mulai berpikir, wah ini dia berani nih menjauh, memberikan garis demarkasi terhadap Jokowi dengan fenomena Hasan Nasbi, orang Jokowi yang kemudian berhenti. Bahkan Syahganda mengatakan, itu nggak mungkin dia mengundurkan diri, nggak ada tradisi Indonesia, itu disuruh diberhentikan. Tapi dan kemudian ada juga fenomena Kunto Wibisono, kemudian ada fenomena Gibran yang nggak dikasih job dalam tanda kutip. Kita berpikir, wah ini Prabowo mulai berani. Tapi begitu dia mereinstall Hasan Nasbi, kemudian dia seolah-olah ngenyek terhadap gerakan yang mempertanyakan ijazah Jokowi, yang mengatakan nanti ijazah saya juga akan ditanya dan lain sebagainya. Termasuk juga dia selalu melontarkan sinyalemen ditunggangi asing dan lain sebagainya. Itu ala Orde Baru. Orde Baru kan begitu kan, siapapun yang mengkritik pemerintah itu dianggap ditunggangi oleh kepentingan asing. Padahal yang namanya asing itu menunggangi kepentingan pemerintah jauh lebih banyak. Kan pemerintah kita ditunggangi kepentingan China dan lain sebagainya. Orang-orang circle dalam pemerintahan yang bisnis nikel dan lain sebagainya, kita cek saja itu juga berhubungan sama China, jauh lebih ditunggangi kepentingan asing, ya. Tetapi sekali lagi memang kita harus tunggu nanti bagaimana ini barangnya, apakah kemudian bisa kita harapkan atau kita cuma omong-omong saja selama 5 tahun ke depan dan akhirnya kita akan tahu, oh iya ya, he is doing nothing. atau nanti he did nothing, ya. Kita nanti akan melihatnya, ya. Jadi menurut saya tidak memberikan endorsement tapi tidak juga kemudian totally pesimistik. Jadi saya tetap wait and see, menunggu. Kalau Syahganda dia melihat sisi-sisi yang strong dari pemerintahan Jokowi. Jadi kan ini kan a matter of analysis. Jadi orang bisa saja melihat satu fenomena itu seperti gelas. Apakah itu separuh, ataukah itu separuh kosong, ataukah itu terisi separuh, ya kan? Tergantung. Kalau perspektifnya positif mengatakan gelas itu terisi separuh.
Tapi kalau perspektifnya pesimistis, gelas itu tidak terisi separuh. Jadi itu perspektif saja. Esensinya kadang-kadang sama ya, esensinya Prabowo dan tindakannya. Tapi nanti secara post factum nanti akan ditentukan siapa yang sesungguhnya menganalisis secara benar. Bisa orang yang optimistis seperti Saganda atau orang yang pesimistis seperti yang lainnya. Said Didu misalnya dan lain sebagainya. Oke, saudara sekalian, itu saja ya. Nanti kita akan tanya ahli lainnya ya barangkali biar kita fair untuk melihat bagaimana kok Hasan Nasbi akhirnya gagal dimundurkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cie.